Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahayu dengan NIM 23115713. Dalam video ini saya akan menjelaskan program CNN untuk klasifikasi motivasi sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan di Universitas Amiko Jakarta. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengklon dari dataset yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, di kode ini digunakan untuk mengunggah ataupun mengeklon dataset dengan nama dataset batik ke dalam lingkungan kerja kita tadi Google Colab. Nah, selanjutnya di sini didapatkan untuk datanya itu berhasil di clone. Kemudian selanjutnya untuk mempersiapkan data gambar batik dari Fordel Training dan testing agar siap digunakan untuk pelatihan model deep learning. Dengan ini saya menggunakan image data generator. Nah, gambar-gambar tersebut nantinya akan disesuaikan ukuran dan diskalakan ke rentang piksel yaitu 0 sampai 1, tetapi juga diaugmentasi melalui rotasi dan pembalikan, flip horizontal dan vertikal, yang nantinya bertujuan untuk menambah variasi data dan mencegah overfitting. Sementara itu, data testing ini hanya mengalami penskala ulang tanpa augmentasi agar hasil evaluasi lebih objektif. Nah, kode ini secara otomatis akan membaca gambar dari masing-masing folder kelas di dalam directory, lalu membagi dataset menjadi 12 kelas. Dari hasil akhir diketahui bahwa terdapat 787 gambar untuk pelatihan dan 194 untuk pengujian, yang kemudian nantinya akan diolah dalam batch berisi 32 gambar dengan ukuran seragam, yaitu 150 dikali 150 piksel per gambar. Nah, proses ini biasanya merupakan langkah awal penting dalam proyek klasifikasi citra batik dengan model CNN. Kemudian model ini dirancang untuk mengenali gambar batik berdasarkan pola dan cirinya, diawali dengan lapisan CAN P2D sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena di sini saya dengan NIM ganjil ya, jadi menggunakan 5, sebanyak 5. Nah, dengan jumlah filter yang terus meningkat dari 32 hingga 256. Nah, model ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar seperti tepi, motif, dan tekstur batik. Setiap lapisan konvolusi diikuti dengan expoling 2D yang bertujuan mengecilkan ukuran fitur agar proses komputasi lebih efisien dan model fokus pada ciri paling menonjol. Kemudian lanjut untuk menyusun dan melatih model CNN yang telah dibuat sebelumnya. Pertama, model ini dikompilasi menggunakan optimizer bernama Adam yang merupakan algoritma optimasi populer karena cepat dan efisien dalam menyesuaikan bobot model selama pelatihan. Nah, untuk fungsi loss-nya digunakan kategori categorical concentropy karena model ini menangani klasifikasi multi-kelas atau lebih dari 2 kelas. Kemudian metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model ini adalah akurasi, yang nantinya menunjukkan seberapa tepat model dalam mengklasifikasi gambar batik. Setelah itu, proses pelatihan dimulai dengan model fit, di mana model akan belajar dari data training generator sebagai data validasi. Nah, lanjut, proses ini akan menghasilkan objek history yang berisi data tentang perkembangan akurasi dan loss selama pelatihan,
yang nantinya bisa dianalisis atau divisualisasikan. Di sini kenapa 50? Karena dari tugas tersebut diminta untuk kita ikut sebanyak 50. Nampak untuk akurasi dan loss ini memiliki angka yang setiap eh, setiap dilatih itu memiliki akurasi dan loss yang berbeda-beda. Kemudian untuk selanjutnya, ini digunakan untuk memvisualisasikan performa model JNN selama proses pelatihan model. Nah, melalui dua grafik ini, akurasi dan loss. Nah, yang pertama, akurasi model ini yang berwarna biru dan validasi berwarna orange. Selama 50 votes terlihat bahwa akurasi pelatihan meningkat secara konsisten hingga mendekati 0,5. Namun akurasi validasi cenderung stagnan di kisaran 0,15 sampai 0,2 dan bahkan menurun di beberapa titik. Ini menunjukkan bahwa model belajar cukup baik dari data pelatihan, tetapi tidak mampu mempertahankan performa yang sama terhadap data baru atau validasi yang mengindikasikan adanya gejala overfitting. Nah, untuk grafik kedua, memperkuat analisis ini di mana nilai loss pelatihan terus menurun, yang menandakan model semakin memahami data pelatihannya. Sementara loss validasi justru meningkat, terutama di epoch terakhir. Pola seperti ini menunjukkan bahwa model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih, sehingga tidak bisa melakukan generalisasi dengan baik. Visualisasi ini sepertinya sangat penting ya dalam proses pengembangan model karena membantu kita mengetahui kapan model perlu diperbaiki. Misalnya dengan regularisasi, augmentasi tambahan, atau pengurangan kompleks model. Kemudian setelah kita melihat akurasi, kita akan menguji coba akurasi tersebut. Nah, bisa dilihat performa model terhadap data uji ini menampilkan akurasi dalam bentuk presentasi. Hasilnya menunjukkan akurasi uji ini sebesar 16,49%. Kemudian untuk menguji model secara acak pada beberapa gambar dari data uji, kita akan menampilkan hasil prediksi visualnya. Pertama, di sini saya memilih secara acak satu folder kelas dari Director Test Dir. Lalu diambil 3 gambar secara acak dari folder tersebut. Setiap gambar kemudian diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 pixel dan dikonversi menjadi array numerik yang dapat dikenai oleh model. Setelah diprediksi, hasilnya dibandingkan dengan label yang sesuai menggunakan NP Argmax untuk menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi. Gambar-gambar tersebut nantinya kemudian akan menampilkan menggunakan Matplotlib lengkap dengan label prediksi dari model, sehingga kita bisa melihat apakah model mampu mengenali gambar batik secara langsung. Biasanya teknik ini sangat berguna untuk melihat kemampuan klasifikasi model secara visual dan membantu kita memahami beberapa baik model itu bekerja dalam situasi nyata. Nah, ini adalah hasil dari prediksi gambar batik. Di sini ada batik Priangan, kemudian ada batik Cendrawasih, dan juga ada batik Lasem. Nah, ini adalah model arsitektur dari hasil uji coba dari JNN. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.